Dunia sungguh penuh kejutan. Hari di mana Amar divonis berhimpitan dengan sang mantan yang ulang tahun. Taula tak mau lagi namanya dikait-kaitkan dengan mantan. Tepat di momen 30 tahun, Iris Bella menyematkan nama belakangnya dengan nama suami tercinta. Aku tuh kayak ngerasa, kak apa aku kurang soleha ya, apa aku kurang baik ya, apa aku kurang apa gitu, karena ya jadi kayak apa salah aku ya gitu ya. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama, insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan. Ashanty bahagia. Semesta dan Dewi Fortuna sedang menaungi hidupnya. Dalam beberapa hari terakhir, Ashanty merasakan 3 keberuntungan secara beruntun. Yang paling disyukuri adalah Ashanty bisa pergi haji bersama sang suami di bulan Mei mendatang. Bisa naik haji benar-benar berkah teristimewa. Karena sebelumnya Ashanty sudah 2 kali gagal berangkat. Aku daftar Haji Plus, harusnya berangkat 2024. 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, gak bisa berangkat juga. Ya namanya itu aku bilang, kalau Allah bilang belum bisa, mau dipaksa juga gak bisa. Selain akhirnya bisa pergi haji bersama suami, Ashanty sukses menyelesaikan studi S3. Gelar doktoral di bidang pengembangan sumber daya manusia dari Universitas Airlangga tergenggam setelah 3,5 tahun berjuang. Bisa sampai di titik ini itu, aku belum pernah bangga sama diriku sendiri sampai sebegininya gitu. Iya, memang perjalanannya seru. Buat aku pendidikan karena aku punya keinginan juga untuk menyelesaikan pendidikan. Gelar doktor tergenggam, impian naik haji juga segera terwujudkan. Ini masih ditambah kasus hukum lawan mantan karyawan Ayu Khoirunurisa pun berakhir dengan kemenangan. Ashanty bisa tersenyum lebar karena Ayu terbukti bersalah dan divonis 2 tahun penjara. Kalau puas gak puas tuh menurut aku cukup merasa ini lumayan adil ya buat kita gitu. Aku udah ikhlaskan juga. Intinya juga dia udah mendapatkan apa yang harus dia hadapi sekarang. Dan itu aja buat aku. Di balik semua impian yang jadi kenyataan, Ashanty harus kehilangan rumah di Jenere yang jadi kebanggaan dan syarat kenangan. Setelah berdebat panjang selama 5 tahun, Ashanty dan Anang Hermansyah akhirnya sepakat untuk menjual rumah di Jenere yang bawa hoki dan sumber rezeki. Alih-alih ingin dekat dengan cucu kesayangan, Anang Ashanty bahkan rela melego rumahnya dari awalnya 50 miliar menjadi 25 miliar nego. Itu rumah pembawa rezeki, hoki, aku bisa hamil di situ. Aku punya kerjaan yang masya Allah dari aku sama Mas Anang tuh nikah nggak punya duit, ya kondisinya kurang bagus lah ya. Aku bisa sukses itu bener-bener di rumah itu. Aku pengen pindah rumah yang lebih kecil, lebih deket, lebih ke tengah, itu aja. Kalau enggak juga aku juga akan jadi kayak Mas Anang untuk udahlah sayang, ini rumah perjuangan kita gitu ya. Kayaknya kakak bunda kan sekarang udah punya cucu, mau dekat sama keluarga, mungkin kalau ke Cinere lebih jauh karena kegiatannya kebanyakan di dekat Pondok Indah. Ya daripada mau bazir ya kan, yang menurutku kan jual rumah nggak salah juga kan. Enggak, dia sekarang yang ngurusin kok. Kamu masih menungguin? Iya kan semuanya kan kamu yang ngurus. Kamis 23 April kemarin jadi hari yang paling miris bagi Amar Zoni. 4 kali berurusan dengan narkoba, 4 kali pula divonis penjara. Tapi vonis kali ini benar-benar terasa begitu berat. Amar dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat bersalah dan diganjar 7 tahun penjara, serta terancam dibuang ke Nusa Kambangan. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Ya kan upaya hukum ada. Seperti hakim bilang, ini belum ingkrah, jadi sabar aja dulu. Sedih, kecewa, dan bermuram durja tak bisa terelakkan menghiasi wajah Amar Zoni.
usai divonis majelis hakim. Bahkan sesaat sebelum masuk mobil tahanan, Amar meluapkan kekecewaannya, memecat kuasa John Matias sebagai kuasa hukum dan mempercayakan semuanya ke Dr. Camelia. Gue cabut semuanya udah. Gue ini sama dia. Mana putusannya Bang Amar? Bang Amar, iya kan semuanya kan kamu yang ngurus. Rasa kecewa Amar Zoni terhadap kinerja kuasa hukum makin dipertegas Dr. Camelia yang mendadak vokal bersuara membela Amar Zoni. Camelia menuding John Matias tak becus menangani kasus Amar Zoni dan berencana menunjuk Krishna Mukti sebagai pengganti untuk upaya banding nanti. Kata Dr. Camelia, tentunya kan harus dirundungin dulu dong sama keluarga. Nggak bisa lah, nggak bisa tiba-tiba langsung diganti nggak. Nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Ya, Oke. Ada yang mau disampaikan ke dokter? urusin dulu nanti. Iya, urusin semuanya, aku urusin dari A sampai Z. Oke. Sehat-sehat ya, Pak. Dan di balik vonis berat 7 tahun penjara Amar di pengadilan kemarin, secara mengejutkan membuka tabir hubungan Amar Zoni dan Camelia yang sempat heboh putus. Camelia yang kecewa Amar dihukum berat dan terancam dibuang ke Nusa Kambangan, kemarin belak-belakan bahwa selama ini ia menjauhi Amar karena ada ancaman Amar divonis berat jika ia masih berhubungan. Karena ada yang melarang saya untuk hadir. Kalau enggak, Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi saya udah harus ngomong lagi, udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong juga sama media. Karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Amar. Saya nggak, udah deh, jangan deh. Kita ini fokus ke masalah Bang Amar aja gitu loh. Ini kan terang utama semuanya. Aku memilih untuk tetap kawal kasus ini. Kisah cinta Amar dan Dr. Camelia bab telenovela. Tak tega Amar terancam hukuman berat, Camelia rela mengorbankan perasaan cinta. Tapi Kamis kemarin segalanya berubah. Pengorbanannya tak sesuai. Wajar begitu Amar keluar pengadilan dan digiring ke mobil tahanan, sambil tangan terborgol, Amar memeluk romantis Camelia. Seakan itu adalah pelukan perpisahan sebelum ia dibuang ke Nusa Kambangan. Dunia sungguh penuh kejutan. Hari di mana Amar divonis berhimpitan dengan sang mantan yang ulang tahun. Seolah tak mau lagi namanya dikait-kaitkan dengan mantan. Tepat di momen 30 tahun, Iris Bella menyematkan nama belakangnya dengan nama suami tercinta. Kalau emang tidak ada perzinahan, nggak mungkin. Gak usah dibahas dulu untuk itu ya. Inara Rusli alias Inara Sati dan Insanul Fahmi sama-sama sudah diperiksa penyidik kepolisian terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan Wardah Tinamawa. Rompi orange tersangka pun membayang di pelupuk mata Inara dan Insan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sejak Insan memutuskan ingin kembali ke pelukan Mawa, sudah tidak ada lagi cincin melingkar di jari manis Inara. Apakah ini pertanda kalau Inara melepas cincin nikah pemberian Insan karena ia sudah melupakan Insan? Awal sempat kesel. Karena mikirin untuk kebutuhan keluarga juga. Gak usah dibahas dulu untuk itu ya, menurut aku. Biar aku mau ngerucutin dulu yang masalah yang ada di sini. Kondisi masih sehat kan? Alhamdulillah sehat, makasih banyak. Awalnya indah, endingnya terancam masuk penjara. Inara merasa Insan akan jadi suami idaman, akan jadi imam yang dinantikan. Namun ternyata malah bakal membawanya masuk sel tahanan. Inara dan Insan banyak bermanuver, tapi tak pernah bisa menunjukkan bukti sah pernikahan sirinya. Dia masih sama yang kemarin. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar.
Mohon doanya aja. Tapi secara logika aja ya, kalau emang tidak ada perzinahan, nggak mungkin kasus aku udah naik sidik ya. Pasti ada dong, kan nggak mungkin ya kalau udah naik sidik itu buktinya nggak valid ya. Dikecewakan insan yang dikira suami impian, Inara mencoba move on, membangun lagi karirnya yang sempat hancur berantakan. Dengan open endorse dan jadi penyanyi. Tak mau kalah dari Mawa yang kini makin cemerlang sebagai selebgram. Makanya kan aku selalu pengen selesai nih, pengen secepat itu juga. Tapi ya gimana, namanya proses hukum kan wajib berjalan ya. Kak, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita benci itu pasti akan selalu jadi ujian buat kita. Sejauh ini sih aku serahin sama kuasa hukum semuanya. Jadi ya nyari nafkah aja sih fokusnya sekarang.